Aku ben si Stella. Ethan ben si Stella way. Aku ben si Stella. Aku ben si Stella. Ethan Shin Bensi Stellaway. Ethan Shin Bensi Stellaway. Ethan Shin Bensi Stellaway. Waktunya minum obat. Ethan Shin Bensi Stellaway. Ethan Shin Bensi Stellaway. Ethan Shin Bensi Stellaway. Nona Wei datang untuk menjemputmu. Kamu tahu apa yang harus dikatakan, dan apa yang tidak. Kamu paham, kan? Berdiri. Nona Wei, Anda sudah sampai. Apakah kondisi Ethan sudah stabil? Kondisi Bapak Shen sangat stabil. Aku sudah mencintai wanita ini selama 10 tahun. Stella, untukmu. Ethan, berhenti dong. Kenapa kamu nggak bisa lebih seperti saudara laki-lakimu? Lihat betapa dewasa dan tenangnya dia. Sekarang lihat dirimu. Kamu selalu nempel terus sama aku, ngeselin banget. Dia nggak langsung buru-buru ke aku. Sepertinya kondisinya sekarang memang sudah stabil. Saudara laki-lakimu masih peduli sama kamu. Dia nggak nyalahin kamu karena kehilangan kendali dan mendorongnya jatuh dari tangga setahun lalu. Dia minta aku untuk menjemputmu. Pakai bajumu dan ikut aku. Ethan Dolomie main jahat. Setahun lalu, dia mendorong Leo jatuh dari tangga. Makanya aku kirim dia ke sini untuk diobati. Kenapa rasanya ada yang nggak beres? Ada APA? Aku cuma kirim dia ke sini untuk berobat. Siapa yang suruh kamu mukulin dia? Nona Wei. Bapak Shen adalah putra keluarga Shen. Siapa di rumah sakit kami yang berani menyakitinya? Hanya saja, Bapak Shen terkadang suka pura-pura menyedihkan. Dia selalu menyakiti dirinya sendiri untuk dapat simpati. Lihat, sekarang kan kamu kasihan padanya? Ethan, kamu benar-benar tidak pernah berubah, ya? Aktingmu bagus. Aku kira kamu sudah berubah jadi lebih baik. Berhenti berpura-pura, bangun dan ikut aku. Minai Balkan. Manny Balkan. Minai Balkan. Bapak Shen. Maaf, tadi tidak melihat Anda. Cepat ikuti dia. Kita akan bertemu lagi. Aku sudah lakukan yang kamu minta. Dan menyembuhkan penyakit Ethan. Tenang saja. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah bersaing lagi denganmu. Un truc Stella. Kamu sudah melakukan dengan baik. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Aku tidak menyakiti Leo. Aku tidak. Kalian dokter palsu. Lepaskan aku. Kami memang dokter palsu. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Oh iya, aku lupa memberitahumu. Orang tuamu dan tunanganmu sedang merayakan ulang tahun saudara laki-lakimu. Leo, tidak ada yang percaya padamu. Dan tidak ada yang peduli, apakah kamu hidup atau mati. Ibu, bagaimana penampilanku? Lihat JS ini. Hang, Dan jam tangan ini edisi terbatas yang kamu dan ayah pilihkan untukku. Kelahatan bagus. anak kita Leo, benar-benar menarik perhatian belakangan ini. Seorang penulis terkenal, dikenal di seluruh dunia. Dia benar-benar membawa kehormatan besar bagi keluarga Shen. Leo, kamu akan selalu menjadi kebanggaan dan sukacitaku, nak. Leo, anakku, kuharap kau adalah darah daging kami sendiri. Ayah, kamu tahu, sebelum beliau meninggal, untuk membayar hutang, kakek menjodohkanku dengan seorang gadis desa dari desa Batu Karang. Ingat, tanggal pernikahannya semakin dekat. Aku hanya khawatir. Victor, kamu harus mencari solusi, dan cepat. Pernikahan seharusnya antara keluarga yang sederajat. Seorang udik, itu tidak bisa diterima. Pernikahan seperti itu, tolak saja mentah-mentah. Ayah, kita tidak bisa begitu saja melakukannya. Kakek menjanjikan pernikahan ini sebelum beliau meninggal. Aku tidak bisa mengingkari janjinya. Itu akan merusak reputasi keluarga. Jika semua cara gagal, kita akan menukar pertunangan saja. Orang tua itu pilih kasih. Dia mengamankan kesepakatan manis dengan keluarga Wei untuk Ethan. Tapi dia ingin Leo menikahi gadis desa. Lagi pula, dan Stella, dia tidak pernah tertarik pada Eden. Hatinya selalu untuk Leo kita, keluarga kita. Kita tidak bisa membiarkan Eden mengacaukan segalanya untuk kita. Aku sudah memutuskan. Eden yang akan menikahi gadis desa itu. Mungkin bisa membuatnya sedikit merendah. Tapi Ethan, kondisi mentalnya. Kalau Ethan mendengar tentang penukaran ini, dia akan mengamuk lagi. Aku setuju dengan penukaran itu. Ethan Shen, kamu lagi ngapain? Mau bikin aku kesal? Ethan, kamu baik-baik saja? Sudah kubilang, aku bersedia menikahi gadis dari desa Batu Karang itu, hanya karena kau mencuri nama penaku. Bukan berarti kau yang menulis buku itu. Sekarang, Stella, Omong kosong apa yang diucapkan Ethan, bukannya katamu. Penyakit jiwa saudara laki-lakiku sudah sembuh? Ethan Shen, Leo adalah penniless muda terkenal di seluruh dunia. Dia kebanggaan seluruh kota. Jangan iri padanya. sepertinya, manajemen rumah sakit jiwa tidak cukup ketat. Segera kirim dia kembali ke sana. Kalau kau mengirimku kembali ke rumah sakit jiwa, siapa yang akan menikahi gadis dari desa Batu Karang itu untuknya? Kau, Tuan, Nyonya, Nona Wei, Tuan muda, ada tamu. Orang ini dari desa Batu Karang. Katanya Tuan Besar Sen punya pertunangan dengan keluarganya. Semuanya, mundur. Dia mencemari udara. Ibu, keluarkan dia dari sini. Dia bau. Beraninya kau membawa barang kotor seperti itu ke sini? Katanya Bapak Leo Shen adalah penulis terkenal, halus dan berbudaya. Ternyata tidak begitu. Oh. Orang tuaku bilang, dalam setengah bulan, kita bisa mengadakan pernikahan. Siapa di antara kalian yang akan menandatangani kontrak pernikahanku? Aku, Ethan Shen. Dengan ini membatalkan pertunanganku dengan Stella Wei, dan dengan rela menikahi gadis dari desa Batu Karang. Kenapa pria ini terasa sangat familiar bagiku? Ikan, jangan terburu-buru. Kamu yakin mau menerima kontrak pernikahanku? Dalam 2 minggu, datanglah ke rumahku. Aku akan menjadikanmu istriku. Sempurna, sepaket. Baiklah, ayo kita pergi. Ethan Shen, Karena kamu ngambek dan menikahi orang kampung itu. Jangan coba-coba nanti menangis ke kami. Stella, kalau Ethan memang ingin menikahinya, biarkan saja. Ethan Shen, keluarga Shen Dan Wei kami ingin bersatu. Kami hanya akan memilih yang terkuat.
Hanya seseorang seperti Leo, penulis terkenal, yang layak untukku. Benar. Sejak kecil, kapan kamu pernah bisa menyaingi saudara laki-lakimu? Saudara laki-lakimu sekarang adalah penulis terkenal. Lihat dirimu, kamu hanya mempermalukan keluarga Shen. Aku sudah menahan ini begitu lama, menunggu kesempatanku untuk membalas. Keluarga, Shen akan membayar perbuatan mereka. Halo. Ini editor Song? Ini baja dingin. Aku butuh kamu untuk bersaksi untukku, di forum penulis. Dari mana datangnya pecundang miskin ini? Bermimpi menikahi Bapak Leo kami? Sial sekali, teruslah bermimpi. Nona Ye, hadiah-hadiah yang kami kirim, semuanya bermutu tinggi. Keluarga Shen tidak mengenali nilainya dan menolak menerimanya. Kalau mereka tahu, kamu adalah satu-satunya putri orang terkaya Veridia, pemimpin grup Y. Mereka pasti akan menyesal. Tapi, idemu cerdas. Memakai pakaian seperti ini, benar-benar menunjukkan betapa bodohnya keluarga Shen. Sayangnya, Ibu Ye adalah penggemar nomor 1 baja dingin. Dia selalu ingin kamu menikah dengannya, tapi dia orang yang sombong. Dia membatalkan pertunangan denganmu. Siapa bilang pertunangannya batal? Mulai buat persiapannya. Pernikahannya dalam 2 minggu. Apa? Nona Ye, baja dingin benar-benar setuju? Aku ingin kamu menyelidiki Bapak Ethan Shen dari keluarga Shen. Aku curiga. Dialah baja dingin yang sebenarnya. Dia mencuri nama penaku. Jadi, kamulah yang menulisnya? Pria seperti Leo Shen yang sombong, pria yang mengutamakan keuntungan, tidak mungkin menulis sesuatu seperti cahaya pagi. Pasti ada cerita lebih di balik ini. Ayo kita pergi ke penerbit. Leo bilang kamu sengaja kelaparan. Cuma nunggu aku datang, langsung berlutut dan minta ampun padaku. Baru mungkin saja, aku akan pertimbangkan. Membiarkanmu tetap jadi anjing peliharaanku. Aku cuma nggak selera makan. Apa yang kamu katakan? Ethan, jangan keras kepala begitu. Tolong, makanlah sedikit. Ibu, jelas-jelas Ethan masih menyimpan dendam pada kita. Forum penulis itu besok. Aku cuma khawatir. Ethan, saudara laki-lakimu akan mewakili keluarga Shen besok di forum penulis. Kamu tinggal di rumah saja dan jangan keluar, ya? Leo Shen. Apa yang sangat kamu takutkan? Takut aku muncul di forum penulis? Dan memberitahu semua orang, kalau aku adalah penulisnya, baja dingin? Ethan, sampai kapan kamu akan mendendam padaku? Ethan Shen, kamu benar-benar tidak masuk akal. Ethan, surat-surat dari penerbit, semuanya dikirim ke rumah. Aku yang menandatanganinya sendiri. Kebiasaan berbohong sejak kecil ini, selalu bersaing dengan saudara laki-lakimu. Kapan kamu akan berubah? Pernahkah terpikir olehmu, bahwa surat-surat dari penerbit itu ditujukan untukku? Kamu cuma keras kepala. Kurung dia dan awasi dengan ketat. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh membiarkannya pergi. Ayah, yang Ethan benci adalah aku. Biarkan aku mengobrol sebentar dengannya. Bapak Ethan Shen. Jangan salahkan aku untuk ini. Setelah suntikan ini, kamu akan benar-benar tidak sadar, menjaga dan hila sepanjang hari. Bahkan jika kamu berhasil kabur, Dan sampai di forum, semua orang hanya akan menjara kamu, orang hila yang menjaga. Setahun yang lalu, Kau yang menyuruhnya memasukkanku ke rumah sakit jiwa itu, kan? sudah waktunya. Untuk melunasi hutang. Ethan, apa yang kau lakukan? Kau sudah gila? Kau membunuhku. Tidak sadarkah kau? Leo, Bukannya kau yang bilang aku gila?
Pierre Couberitahu, dan orang gila tidak bisa dihukum karena pembunuhan. Leo, aku sudah terlalu lama menahan semua ini darimu. Lebih baik kita akhiri saja. Sekali untuk selamanya. Ibu, ayah, tolong. Ethan kau monster. Buka pintu ini, buka pintunya. Sekarang, berhenti menyakiti saudaramu di dalam sana. Buka pintunya, sekarang. Leo, kamu baik-baik saja? Ibu, ini Ethan. Dia baru saja mencoba membunuhku. Apa? Victor, kamu sedang apa? Eden hampir membunuh Leo. Leo ada forum penulis besok. Dia adalah wajah keluarga kita. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Seseorang ikat Eden. Sekarang, dia tidak boleh melangkah keluar dari ruangan ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Taman di Villa Keluarga Y. Ibu. Oh, sayang, kamu ketemu calon menantuku? Ayah, Aku benar-benar beruntung banget. Siapa sangka, dulu waktu ibu atur perjodohan untukmu. Pria yang dijodohkan denganmu, ternyata adalah idolaku, baja dingin. Forum penulis besok di Riverwood, akan ada profesor-profesor top di sana. Dan coba tebak, aku yang akan menyerahkan penghargaannya untuk dia. Ibu bisa hadir di acaranya. Tapi Leo Shen bukan calon menantumu. Maksudmu apa? Leo Shen itu orang sombong yang merendahkan orang miskin. Dia menyuruh saudara laki-lakinya untuk bertukar tempat dalam perjodohan itu. Yang sebenarnya ingin menikahiku adalah Ethan Shen. Mereka menukar perjodohannya? Aku tidak percaya. Anak itu, baja dingin, dia juga sombong? Itu tidak mungkin benar. Dia menulis buku-buku yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia orang seperti itu? Nona Y, ada kabar dari penerbit. Kontrak penerbitan mencantumkan nama aslinya. Baja dingin adalah Ethan Shen, bukan Leo. Jadi dia berkata jujur selama ini. Leolah yang berbohong selama ini. Apa, APA maksudmu? Leo mencuri nama pena, baja dingin, dari Ethan. Baja dingin yang asli adalah Ethan Shen. APA. Anak itu, Leo, aku sudah mengenalnya sejak kecil. Dia bahkan pernah menyelamatkanmu, Ava. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Ya ampun. Keluarga Shen dan Leo. Mereka pasti tidak akan membiarkan Ethan muncul di acara itu. Benar. Kurung dia. Dia tidak boleh pergi dalam keadaan apapun. Dia tidak boleh menodai reputasi keluarga Shen. Baik, Pak. Ibu, ayah. Terima kasih. Anak yang baik sekali, kebanggaan kami. Ibu dan ayah tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Ethan Shen. Mulai hari ini, penulis baja dingin akan menjadi aku, dan hanya aku. Semua yang pernah kau miliki, termasuk tunanganmu, Stella Wei, semuanya akan menjadi milikku. Pemberi penghargaan hari ini adalah Nyonya Ye, istri orang terkaya di Veridia. Ya ampun, aku sangat iri pada Bapak Leo Shen. Dia begitu tampan dan berbakat, dan dia juga berhasil mendapatkan kekaguman Nyonya Ye. Silakan sambut penulis baja dingin ke panggung untuk menyampaikan pidatonya. Baja dingin. Nyonya Ye punya beberapa pertanyaan untukmu tentang proses kreatifmu. Silakan, lanjutkan. Baja dingin, di dalam bukumu, ada seorang karakter kecil yang tampaknya tidak penting. Namanya adalah Temaiden. Karakter ini tragis namun utuh. Saya ingin bertanya, bagaimana kamu menciptakan karakter ini?
Saat menciptakan karakter ini, aku teringat pada sepupuku yang jauh. Kamu bukan baja dingin. Di Fukuoka, tidak ada karakter bernama Du Maiden. Dia bukan baja dingin, akulah dia. Dia bukan penulis baja dingin, akulah. Masuk ke sana. Lepaskan aku. Lipas, kamu melanggar hukum. Kamu sudah lama menderita perlakuan buruk. Bukan apa-apa. Kamu sudah melalui banyak hal. Kamu harus percaya padaku. Aku percaya padamu. Itu belum semuanya. Aku juga akan membawamu ke forum penulis dan mengekspos pihak yang bersalah di depan umum. Apa yang terjadi di sini hari ini? Jangan beritahu majikanmu sepatah kata pun. Atau, Aku akan menghabisi kamu. Ya, kami mengerti. Ethan Shen, apa masalahmu sekarang? Kamu tahu ini acara seperti apa? dia benar. Di buku ini, benar-benar tidak ada karakter gadis. Ibu Ye, bukan begitu. Aku menulis buku ini 3 tahun yang lalu. Aku sudah lupa banyak karakternya. Buku ini adalah karya andalan baja dingin. Lupa, itu alasan yang cukup lemah. Ibu Ye, sebenarnya, adik laki-lakiku, setahun yang lalu, menjatuhkanku dari tangga. Aku tidak sengaja melukai kepalaku. Memoriku kacau, makanya aku lupa. Ethan Shen adalah pasien jiwa. Jangan percaya dia, semuanya. Aku punya laporan evaluasi psikiatrinya di sini. Apa, dia ternyata sakit jiwa? Apa, dia benar-benar sakit jiwa? Jangan tekat. Jangan biarkan mereka menggoyahkanmu. Benar, Eden Shen sakit jiwa. Dia sudah dikurung di rumah sakit jiwa selama setahun. Dia datang ke sini hari ini, hanya untuk membuat masalah untuk saudara laki-lakinya. Dia selalu iri pada saudara laki-lakinya. Aku bisa membuktikannya. Leo adalah baja dingin. Kamu tidak akan berhenti sampai terpojok. Ethan Shen, apa kamu begitu nekat untuk menghancurkan saudara laki-lakimu? Hanya karena aku memutuskan pertunangan kita untuk menikahi saudara laki-lakimu? Apa kamu harus begitu jahat? Sayangku kecil, keluarga Wei kami tidak akan pernah menerima seseorang sepertimu. Anya Leo. Yang layak untuk stella kami. Ibu YE. Jangan d'Angarcan Orange Laini. Akulah penulis baja dingin. Setahun yang lalu, Leo Shen menjebakku. Dia bersekongkol dengan keluargaku dan membuatku dikirim ke tempat itu. Aku tidak sakit jiwa, sama sekali tidak. Ibu Ye, maafkan aku. Dia adalah pasien jiwa. Aku akan menyuruh orang membawanya pergi sekarang. Beraninya kau membawa tunanganku pergi? Siapa kau pikir dirimu untuk berbicara padaku? Ibu Ye, dia hanya seorang pecundang miskin. Dia datang bersama Ethan Shen, orang gila ini, untuk merusak acara ini. Siapa yang kau sebut pekandang miskin? Itu dia, di sana. Dia cuma anak nakal dari desa Batu Karang. Berkomplot dengan orang gila Ethan Shen itu. Rekan dalam kejahatan. Oh, benarkah? Dr. Zane, segera ke sini, dan bawa orang gila Eden Shen itu pergi. Satpam, bawa pekandang miskin ini, dan orang gila ini pergi dari sini. Dia bukan pekandang miskin. Dia tunanganku. Baja dingin memang anak yang baik. Siapa si baja dingin yang asli di sini? Semua orang tahu, kalau Bapak Ethan Shen itu benar-benar gila. Hadirin sekalian. Saya Dr. Zane dari Rumah Sakit Jiwa. Dia penipu. Aku tidak boleh takut sekarang. Aku harus membongkarnya. Ethan Shen adalah pasien. Kalau kambuh, dia bisa jadi ganas.
Jadi semua, mundur. Jangan takut, aku di sini. Takkan ada yang bisa merebutmu dariku. Dia cuma orang gila. Dia sama sekali bukan penulis baja dingin. Dia benar-benar gila. Masa orang gila kayak dia bisa nulis skenario sebaik itu? Payah, apa orang gila ini cuma mau bikin onar? Ethan, kalau kamu sakit jiwa, pergilah berobat. Berhenti berulah gila di sini. Mengerti? Bapak Shen, sudah kubilang. Kalau kamu tidak bisa diatur, kamu akan kembali ke tanganku. Ngapain juga orang gila pura-pura? Pergi sana. Kamu sudah merusak forum yang bagus ini. Iya, turun dari panggung. Cepat. Keluarkan dia dari sini. Tolong, percayalah padaku. Aku tidak. Camus. Haché. Jean-Gon Mangalan Jiseya. Pasien ini saya yang tangani. Saya Tenenggian Ethan. Saya mengajukan evaluasi psikiatri baru untuknya. Kamu cuma anak nakal. Sebaiknya kamu jangan ikut campur. Ibu Ye, maafkan saya, ibu harus melihat hal itu. Saudara laki-laki saya benar-benar sakit jiwa. Dia bahkan pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama setahun. Keluarga kami memiliki yang terbaik di seluruh Veridia, ahli evaluasi psikiatri teratas. Saya akan telepon ahli sekarang juga. Ibu tidak perlu. Kami sudah memintanya dievaluasi. Apa yang kamu takutkan? Takut evaluasinya menunjukkan dia tidak sakit jiwa? Kamu sudah memfitnahnya selama ini. Masa sih? Bapak Leo. Bapak Leo. Saya rasa kamu bukan dokter sungguhan. Kamu cuma pakai rumah sakit jiwa ini sebagai kedok untuk mengurung orang. Telepon polisi sekarang. Halo, polisi? Nyonya Yi, terus kenapa kalau dia sebenarnya tidak gila? Dia juga bukan penulis baja dingin. Hanya aku yang bisa menjadi baja dingin. Nyonya Ye, kami adalah orang tua Eden. Kami bisa membuktikan bahwa Leolah baja dingin. Eden Shenlah yang gila. Kamu bahkan tidak percaya pada anakmu sendiri, tapi percaya pada orang luar? Kamu bahkan belum jadi istrinya. Apa hakmu ikut campur urusan keluarga kami? Saat dia menyerang saudaranya sendiri. Kita semua melihatnya. Tidak perlu pemeriksaan kejiwaan apapun. Tepat sekali. Dia pasti bukan baja dingin. Tunggu saja sampai buktinya sampai, Ibu. Kita lihat nanti seberapa percaya dirimu. Siapa yang kamu datangkan? Liu Shen. Cekat. Santai saja. Kita punya banyak waktu. Sebentar lagi, kami akan merobek topeng munafikmu itu. Saya bisa bersaksi. Penulis baja dingin adalah Bapak Ethan Shen. Saya adalah pemimpin redaksi Metropolitan Press. Saya datang ke sini hari ini untuk bersaksi atas namanya. Penulis baja dingin adalah Ethan Shen. Saya adalah pemimpin redaksi di penerbit City People. Saya datang ke sini untuk memberikan kesaksian untuknya. Penulis baja dingin adalah Ethan Shen. Masa sih? Bagaimana mungkin Ethan Shen adalah penulis baja dingin? Dia hanya orang yang egois dan munafik. Bagaimana mungkin dia menulis karya sehebat itu? Tidak mungkin dia. Kau menyedihkan. Kau membuatku muak. Apalagi yang akan kau coba sangkal? Itu tidak benar. Jadi Ethan berkata jujur, dia adalah baja dingin yang asli. Leo sangat menjijikan, dia benar-benar mencuri nama pena orang lain. Leo sudah berbohong selama ini. Bagaimana dengan penyakit kejiwaan Ethan? Mungkinkah itu juga palsu? Ethan, kau sengaja menyewa orang untuk menjebakku, kan? Kau tunggu saja. Leo! Eden, lihat apa yang telah kau lakukan. Jika ada sesuatu yang terjadi pada saudara laki-lakimu, kau akan diusir dari keluarga Shen untuk selamanya.
Ethan. Kau benar-benar baja dingin. Ethan. Jadi kamu benar-benar baja dingin. Kamu membuatku muak. Jadi dia baja dingin. Lalu apa? Giacomo Orangila. Kami tidak mungkin membiarkan orang gila menikahi Stella. Ibu ya. Ikut kami, ya. Pak Polisi, saya cuma melakukan apa yang diperintahkan keluarga. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Ayo pergi. Baja dingin. Bersediakah kamu menjalani evaluasi psikiatri lagi dengan seorang ahli? Jangan khawatir, aku akan menemanimu. Jangan gugup, baja dingin. Aku yakin tidak ada yang salah denganmu. Lajapila, aku penggemar berat bukumu. Maaf, Ibu ya. Karena mengganggu simposium Anda. Baja dingin. Aku punya seorang putri yang masih belum menikah. Maukah kamu mempertimbangkan untuk menjadi menantuku? ITU AB, dia pemimpin keluarga Yi, wanita terkaya di sini. Benar, kalau Ethan Sen benar-benar menikahi Nona Ye, hidupnya akan terjamin. Jadilah menantuku. Tidak akan ada yang bisa mengganggumu lagi. Maafkan saya, Ibu Ye. Senangkian saya adalah wanita yang luar biasa. Selama dia bersedia menikah denganku, aku akan menikahinya. Bagus. Ethan. Oh, sayang, lupakan saja. Mereka hanya akan bilang dia gila lagi. BJ-3Y que t'as eu Diati d'Aquara. Dia tidak akan mau berurusan dengannya. Oh, ayo kita pergi dari sini. Ethan. Ayo pergi. Leo, jangan gegabah. Eden Shen itu, dia berusaha menghancurkan saudara laki-lakinya sendiri. Apa kesalahanku sampai punya anak seperti ini? Leo Shen. Ethan adalah baja dingin, penulis aslinya. Mengapa kau berbohong kepada kami semua? Ibu, ayah, Stella. Benar, Ethan yang menulis buku ini. Tapi dia bilang padaku, setahun yang lalu, dia punya kecemasan sosial. Dan menolak pergi ke Kara, APA PON. Jadi dia minta aku menggantikannya. Jadi, Ethan minta kamu pergi ke acara untuknya? Lalu dia mempermalukanmu di depan umum? Dia sangat lesek. Keluarga Shen kami tidak menghasilkan makhluk hina seperti itu. Aku tak mungkin melahirkan anak laki-laki sejahat ini. Pasti Nyonya Ye sangat membenciku sekarang. Kalau aku sampai masuk daftar hitam, aku tak akan bisa tinggal di kota ini sama sekali. Jangan khawatir, Leo, dia sudah dievaluasi. Dia sakit jiwa. Bahkan dengan evaluasi baru, dia tetap akan dinyatakan sakit jiwa. Begitu hasilnya keluar, Nyonya Ye pasti akan sangat jijik padanya. Tenang saja. Benar, Leo. Ethan sudah tidak waras sejak setahun lalu. Mustahil dia menulis sesuatu yang bagus. Saat dia kembali, aku akan bicara dengannya dan menyuruhnya menyerahkan nama pena itu padamu. Bagaimana? Benarkah, Ibu? Leo, ayahku baru saja meneleponku. Katanya Penawaran keluarga kami. Telah masuk tahap akhir untuk proyek Museum Keluarga Ye. Kalau Ethan mau memberikan nama penanya padamu, kita bisa gunakan beberapa hari ke depan untuk menjelaskan semuanya dengan baik pada Nyonya Ye. Bagus. Terima kasih, Stella. Berhenti. Beraninya kau mengajukan evaluasi psikiatri lagi, tidak punya malu. Ya, kau telah mempermalukan keluarga kita, di depan keluarga Ye. Ethan, kami tidak tahu. Kau adalah penulis baja dingin. Tapi kan kau sendiri yang memberikan nama penamu pada Leo. Jadi kenapa sekarang kau coba menghancurkannya? Keluarga yang sangat harmonis dan penuh kasih sayang. Karena Nyonya Ye sudah tahu kau sakit jiwa, dia pasti takkan mau berurusan denganmu mulai sekarang. Sekarang kau akan menyerahkan nama penamu pada saudara lakimu. Aku tidak akan menyerahkan nama penaku, karena aku sudah memutuskan untuk menikahi gadis dari desa Batu Karang. Sebagai penggantinya, kalian harus menerima hadiah yang murah hati ini. Kamu berani memberiku hadiah? Dasar kurang ajar, tidak tahu malu. Gila, sekarang keluarga Ye, keluarga terkaya di kota ini, tahu kalau kamu gila. Keluarga Shen tidak punya anak seperti kamu. Hadiah ini akan kamu terima. Mulai hari ini, aku, Ethan Shen,
Memutus semua hubungan dengan keluarga Shen. Mulai sekarang, baik miskin maupun kaya, kita sudah selesai. Eden, kamu mau menyangkal keluarga Shen? Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Ethan, jangan terlalu impulsif. Ebio, ibu bukan ibuku lagi. Sejak Leo Shen masuk ke rumah ini, ibu sudah menjadi ibunya. Kenapa ibu tidak memberikan nama pena baja dingin MU kepada Leo? Ethan, kamu sudah gila. Tidak ada penerbit yang akan menerbitkan karyamu. Nama pena itu sia-sia. Bukankah lebih baik memberikannya kepada Leo? Sejak kecil, bukankah aku sudah cukup berkorban untuknya? Aku bahkan mengorbankan tunanganku untuknya. Apakah itu belum cukup? Kamu. Victor, Ibu melindunginya dengan sangat keras. Apakah dia anak harammu? Diam, Eden Shen, kamu memang gila. Bapak Shen, Ibu Shen. Ini adalah laporan dari dokter paling berwibawa di kota. Aku tidak sakit jiwa. Ethan, bagaimana bisa kau memanggil ibumu sendiri? Ibu Shen, aku ibumu. Laporan evaluasi ini tidak mungkin benar. Saat kau mengalami gangguan mental, kami semua menyaksikannya. Ibu, ayah, Ethan tidak mungkin membawa pulang laporan evaluasi palsu, kan? Eden Shen, kau benar-benar kurang ajar. Sekarang memalsukan dokumen? Setahun yang lalu, dia menyuruh bodyguard untuk meracuni makananku. Itulah yang membuatku gila. Ethan, apa yang pernah kulakukan padamu? Kenapa kau membohongiku? Cukup dengan kebohonganmu, Bapak Ethan Shen. Kau selalu menindas Bapak Leo Shen, mencuri darinya. Dan sekarang kau juga memfitnahnya? Entah kau berbohong atau tidak, kau bisa ceritakan pada polisi. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan Ethan ditindas olehmu lagi. Kau tidak lebih dari orang rendahan, dan kau berani. Jangan terus-terusan menguji batasku. Batas? Batasmu yang mana? Kau. Berani. Ikut kami untuk diperiksa. Bukan aku. Bapak Ethan Shen, dia orang gila. Dia mau bohong. Kami punya surat perintah, bekerja samalah. Eden Shen, kamu dan anak nakal dari desa Batu Karang itu sudah mengubah rumah ini jadi medan perang. Ini semua soal uang, kan? Ethan, kamu cuma mau uang. Bohong ke ibumu sendiri? Ethan Shen itu anak kandungmu? Atau Leo Shen? Ini zat penyebab kegilaan. Masih mau berdebat apa lagi? Ikut kami. Bapak Leo Shen, Bapak Leo Shen. Tolong aku, Bapak Leo Shen. Aku lakukan semua yang kamu suruh, Bapak Leo Shen. Leo, kamu benar-benar keji. Keluarga Shen menerimamu karena baik hati. Dan kamu memanipulasi pengawal ini untuk menyakiti orang. Leo, apa yang sebenarnya terjadi? Ibio. Tidak bikin begitu. Wait, kamu punya anak yang kuliah di luar negeri, kan? Kamu berani melakukan ini untuk anakmu? Kamu berani menjebak aku? Semuanya aku. Aku yang melakukan semuanya sendiri. Bapak Ethan Shen selalu dimanja. Dia selalu menindas Bapak Leo Shen. Aku sudah tidak tahan lagi. Jadi kamu yang berusaha menyakiti anakku. Ethan, ibu benar-benar tidak tahu. Ibu tidak tahu kalau bodyguard itu berusaha menyakitimu. Ethan, bodyguard itu yang menyakitimu setahun lalu. Saat aku pergi ke rumah sakit jiwa, kenapa kamu tidak memberitahuku? Memberitahumu? Bukannya kamu yang menyuruh orang-orang di rumah sakit jiwa mengawasiku, menyuruhku berhenti mengganggumu, dan berhenti mencintaimu, kan? Kamu tahu bagaimana mereka mengawasiku? Mereka mengikatku, mereka memaksaku minum obat, dan mereka memberiku sengatan listrik. Tidak. Aku tidak. Stella, kamu benar-benar membuatku muak. Stella, kau membuatku muak.
Saat kukirim kau ke rumah sakit jiwa setahun lalu, aku hanya ingin kau sadar. Berhenti bicara omong kosong, oke? Oh, sekarang aku mengerti. Kau sedang berakting di depanku. Jadi sekarang kau mencoba bernegosiasi, begitu? Memuakkan. Sangat memuakkan. Ethan, ayo pergi. Dia belum bisa pergi. Ibu Ye itu, dia hanya peduli pada penulis baja dingin. Sekarang seluruh internet mengatakan bahwa baja dingin sebenarnya adalah Ethan Shen. Bukan Leo. Ini akan membahayakan kemitraan antara keluarga kita. Baik keluarga Wei maupun keluarga Shen. Tidak boleh kehilangan kesempatan untuk bermitra dengan keluarga Ye. Jika kita menyinggung keluarga Ye, Kedua keluarga kita. akan hancur. Ethan, kau harus segera mengadakan konferensi pers. Jelaskan bahwa forum hari ini, semuanya adalah kebohongan. Baja dingin adalah saudara lakimu. Keluarga Shen kami akan membeli hak atas semua karyamu. Kau akan menjadi penulis bayangan Leo seumur hidup. Keluarga Shen akan memberimu kekayaan, agar kau bisa menikahi gadis desa dari desa Batu Karang itu, dan tidak mati kelaparan. Kami akan memberimu bayaran besar, cukup untuk menikahi gadis desa itu, dari desa Batu Karang. Jadi kamu tidak akan kelaparan. Keluargamu sungguh tak tahu malu. Benar-benar luar biasa. Ethan, saudara lakimu sudah hidup mewah sejak kecil. Dengan ulahmu ini, itu benar-benar kejutan baginya. Serahkan saja nama pena kamu padanya. Kuharap kamu tidak akan menyesali pilihan yang kamu buat untuk dirimu sendiri hari ini. Ayah, ibu, Bapak Wei, Ibu Wei, jangan memohon padanya. Aku tidak mau nama pena itu. Ayah, aku kenal keponakan Ibu Ye secara pribadi. Quinn. Dia teman baikku. Dia sebenarnya sepi penona Yi sendiri. Saat lelang museum berlangsung, aku akan minta dia memperkenalkan kita untuk bertemu dengan keluarga Ye. Lagipula, grup Ye masih dijalankan oleh Ye. Itu hebat sekali. Jadi Leo yang kenal keponakan Ibu Ye sendiri. Sekarang aku lega. Lagi pula, Ethan Shen akan menikahi anak nakal kecil dari desa Batu Karang ini. Dia akan tinggal di pelosok terpencil. Terkenal sebagai penulis pun apa, hidupnya pada dasarnya sudah berakhir. Oh begitu? Itu ada hubungannya apa denganmu? Kamu anak nakal dari desa Batu Karang. Sepanjang hidupmu, mungkin kamu takkan pernah bertemu orang dari keluarga Ye, keluarga terkaya itu. Konferensi tender Bapak Shen kali ini sudah pasti jadi milik keluarga kami, keluarga Wei. Leo dan aku sudah bicara. Aku akan terima lamarannya langsung di acara itu. Stella, tenang saja. Aku akan pastikan keluarga Wei dan keluarga Yi bekerja sama. Kalau Leo melamar Stella di konferensi tender itu, maka di saat yang sama aku akan gunakan momen itu untuk umumkan pertunangan kita. Ayah, omongannya itu cuma lucu-lucuan. Tunggu dulu, kamu tahu apa itu konferensi tender? Mengumumkan bertunangan, anak nakal dari desa Batu Karang sepertimu. Takkan pernah, seumur hidupmu, bisa masuk ke pintu konferensi tender itu. Ayo kita kembali ke desa Batu Karang. Baik, jangan khawatir. Semuanya akan siap saat waktunya tiba. Aku akan beri kejutan besar pada orang-orang ini. Yang kuinginkan, hanyalah kita, hidup bahagia di desa Batu Karang. Kita lihat saja nanti, apakah kamu bisa masuk saat itu. Kyungar, ada pemeriksaan keuangan untuk konferensi tender itu. Anak nakal itu, bahkan takkan bisa lewat pintunya. Abaikan saja mereka, ayo kita pergi dari sini. Ethan hari ini Benar-benar mencuri perhatian. Dia pikir bisa bawa anak nakal itu ke konferensi tender? Tanpa aset 100 juta, mana bisa masuk? Ayah, kalau Ethan benar-benar bawa pecundang miskin itu ke konferensi tender, dia akan mempermalukan keluarga Shen. Jangan khawatir. Kalau dia berani muncul dan mempermalukan kita, akan kumumumkan saat itu juga, bahwa aku akan menandatangani surat pemutusan hubungan keluarga. Setelah itu, hidup atau matinya dia, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga ini. Victor, dia masih anak kita. Ini semua salahmu karena memanjakannya. Kamu berani bilang begitu? Ethan, memangnya kenapa kalau semua orang tahu? Kau sebenarnya penulis baja dingin? Orang tuamu, peninggamu, mereka semua sekarang di pihakku.
Kusuruh cari kontrakan kumuh? Ini yang kau dapat? Kau mau pura-pura miskin, jadi aku cari yang paling parah. Pasti ini berat untukmu. Ethan. Tempatnya agak jelek. TAPI. Gak apa-apa. Masih lebih baik daripada rumah sakit jiwa. Bisa kita perbaiki. Oak. Aku akan bantu. Wah. Nona Yekita, yang seumur hidupnya belum pernah melakukan pekerjaan rumah. Melakukan pekerjaan rumah sendiri, dia benar-benar serius dengan aktingnya ini, ya? Nona Yi. Kamu harus berhenti menyembunyikan siapa kamu sebenarnya. Kalau Bapak Shen marah kepada kamu, dan membatalkan semua ini? Ethan. Tunggu. Aku perlu memberitahu kamu sesuatu. APA. Ya, aku. Kamu melanggar. Kamu bilang ini tempat untuk hidup, Gabak. Ethan Shen. Aku menyuruh orang mengikuti kamu. Aku tahu kamu akan berakhir di tempat mewah bersama dia. Dan ini bahkan lebih buruk daripada tempat orang biasa hidup. Siakerlah. Ethan setuju untuk menukar perjodohan yang diatur. Kalau kamu akhirnya terjebak dengan anak nakal dari desa Batu Karang, itu pasti jadi bencana besar. Ethan Shen, kakekmu benar-benar pilih kasih. Dia punya hutang dari kehidupan sebelumnya, dan dia menyuruhmu yang membayarnya. Menjodohkanmu dengan pernikahan seperti ini. Hanya karena dia bangkrut. Orang tua itu menyuruhku menikahi anak nakal ini. Tapi dia mungkin tidak pernah membayangkan, bahkan di ranjang kematiannya, bahwa yang akhirnya benar-benar menikahi anak nakal desa Batu Karang ini adalah cucu kesayangannya, Ethan Shen. Kalian gila ya? Pergi sana. Maaf, aku tidak mengunci pintu. Jadi anjing-anjing galak ini masuk. Pergi. Sekarang. Yang harus pergi adalah kalian. Hai, maaf, tentang tempat ini sekarang. Aku tidak bisa menyewakannya lagi untukmu. Lihat, bapak ini, menawariku 10 kali lipat sewanya. Anda melanggar kontrak kami. Tenang saja, Ethan. Aku hanya tidak menyangka. Ada orang yang mau menyewa tempat jelek ini. TAPI. Tapi pemiliknya melanggar kontrak. Dia harus membayar denda. Ethan, aku akan traktir kamu makan enak. Hah, sudahlah. Kamu terlalu polos, hampir lucu. Kamu tidak benar-benar berpikir, aku hanya mengincar rumah ini? Anak nakal desa seperti kamu dari desa Batu Karang, harusnya pulang saja ke tempat asalmu. Aku bersumpah, kalau kamu tinggal di kota ini 1 hari lagi, tak satu keluarga atau hotel akan berani menampungmu. Leo Shen. Ethan. Bapak Shen. Sebaiknya kamu tidak terlalu sombong. Kalau tidak, kamu akan sangat malu ketika terbukti salah. Oh, begitu? Tidak percaya? Silakan, coba. Baiklah. Kalau begitu kami akan tinggal di Hotel Azur milik Grup Y. Mari kita lihat. Apakah kamu benar-benar bisa menghentikan kami? Apa aku mendengar benar? Hotel Azur? Kamu, gadis desa dari desa Batu Karang. Apakah kamu pernah mendengar Hotel Azur? Apakah kamu tahu berapa harga satu malam di sana? Penghasilan keluarga kamu selama 1 tahun tidak akan cukup untuk 1 malam. Leo Shen, kamu bahkan tidak berpura-pura lagi. Aku sudah tidak mau bicara dengan kamu. Berikan dia perjanjian itu. Ethan Shen, aku dengar kamu memberikan keluarga Shen surat pemutusan hubungan keluarga karena kamu memilih memutus hubungan. Maka tanda tangani ini. Perjanjian yang melepaskan hak waris keluarga Shen Sekara Sekarila. Lanjutkan, tanda tangani. Ini termasuk apa yang orang tua itu tinggalkan untukmu, lukisan, barang antik, dan juga rumah besar di pusat kota. Makasih infonya. Aku nggak nyangka keluarga sendiri ngutang sebanyak ini sama aku. Ethan. Kita nggak perlu nginep di hotel lagi. Kita bakal tinggal di rumah mewah. Dan gratis. Makasih, Leo. Makasih, Leo.
Begitu kita nikah nanti, kita bakal punya rumah mewah sendiri, semua udah dibayar. Kamu pengkhianat. Kamu mau bagi-bagi warisan kakek sama anak nakal ini? Dia tunanganku, kami sebentar lagi nikah. Ya pasti kami bagi-bagi dong, bukan urusanmu. Apa? Mau jadi mata duitan? Yang bener aja. Nggak takut orang-orang di kampungmu gosipin kamu di belakang? Dengerin deh omonganmu sendiri. Pacarku mau nafkahin aku. Aku senang banget. Baiklah. Ethan, kamu tunggu aja. Kamu bakal nyesel. Kalau gitu, kami tunggu. Kita lihat siapa yang nyesal. Dah. Ethan, sebenarnya aku... Gak apa-apa, jangan khawatir. Aku nggak bakal ninggalin kamu. Cuma karena latar belakangmu, Lajapila. Kakekku ninggalin properti ini buat aku. Ditambah warisan yang banyak. Kakak piat kita berdua. Sebenarnya aku mau bilang. Udahlah. Sekarang. Waktunya ambil kembali yang memang hakku. Aku ambil semuanya kembali. Ini rumah yang kutinggali waktu kecil. Bagus kan? Tempat ini milik Bapak Leo Shen. Tanpa izinnya, tidak ada yang boleh masuk. Sepertinya Leo sudah kecanduan mengambil milik orang lain. Kakekku mewariskan rumah ini untukku. Terrace, kamu gila ya? Wali hukummu yang berkuasa penuh. Ayahmu sudah memberikan tempat ini kepada Bapak Leo Shen. Siapa yang bilang Ethan gila? Sepertinya Bapak Leo Shen MU tidak repot memberitahumu. Ethan sudah dapat evaluasi psikiatri baru. Ternyata dia waras sepenuhnya. Kakekku mewariskan properti ini untukku. Tanpa persetujuanku, tidak ada yang boleh menyintanya. Mengerti? Iya. Ayo kita pergi. Ya. Kumpulkan semua barang Leo, dan keluarkan dari sini. Cepat, ayo. Minger. Ethan, kamu sedang apa? Kenapa kamu buang barang saudara laki-lakimu ke jalanan? Kakekku mewariskan properti ini untukku. Apa urusanmu kalau aku buang sampah orang asing? Kamu sudah tidak diakui dari keluarga Shen. Rumah ini bukan milikmu lagi. Aku sudah memberikan rumah ini kepada saudara laki-lakimu, sebagai hadiah pernikahan untuk dia dan Stella. Ayah, Ibu, Ethan sudah keterlaluan. Ethan, kamu benar-benar kehilangan akal. Lagi pula, dia saudara laki-lakimu. Ibu Shen, kuharap kau tak akan menyesal. Memperlakukan Leo seperti anak sendiri. Cukup omong kosong ini, Eden Shen. Keluar sekarang, dan bawa gadis desa ini bersamamu. Sekarang, rumah ini sudah kuputuskan untuk kuberikan kepada saudara laki-lakimu. Ayo kita lihat siapa yang berani coba. Ambil semua barang Leo, dan keluarkan dari sini sekarang. Aku akan gandakan gajimu hari ini. Ethan Shen, kalau kamu sakit, periksalah dirimu. Biarkan dia pergi. Apa yang kau lakukan? Ethan, hentikan itu. Ethan, kamu baik-baik saja? Betapa mengharukannya adegan keluarga ini. Ethan, aku tahu kamu hanya sedang keras kepala. Datang saja ke konferensi tender grup Y. Katakan saja padaku bahwa kamu salah. Dan minta maaf padaku, Leo, dan orang tuamu di depan umum. Dan aku akan memaafkanmu. Ethan Shen terjelahila padaku. Tak mungkin dia rela setuju untuk menukar tunangan. Ini hanya taktiknya. Bersikap sulit dikejar. Beri saja dia jalan keluar, dan dia akan menerimanya. Jangan khawatir. Aku akan ke sana. Ethan, Rihat, sudah kuduga. Kamu masih main-main denganku. Bukan begitu? Memang ada orang yang suka membanggakan diri. Luar biasa. Kamu. Properti ini diwariskan kakek untukku. Kalau kamu terus begini, aku akan panggil polisi. Nanti saat pers datang, lihat siapa yang akan dipermalukan, aku atau keluarga Shen. HMPH. Kau anak durhaka. Kau akan menyesal.
Bersihkan semua barang ini dari sini. Ethan, kamu benar-benar akan datang ke pesta pertunangan mereka? Tentu saja. Bukankah mereka bilang, konferensi tender membutuhkan bukti dana? Kakek meninggalkan properti bernilai ratusan juta untukku. Nanti saat waktunya tiba, pasti kita akan memenuhi syarat dan memberi mereka kejutan besar. Oh iya, bantu aku urus tes DNA. Oke. Jadi maksudmu, Leo bukan anak dari donatur ayahmu, tapi anak haramnya? Aku sangat menantikan hari rahasia ini terbongkar. Untuk melihat reaksi semua orang, terutama ibuku. Bagaimanapun juga, dia telah memanjakan anak perempuan lain. Seperti anaknya sendiri selama ini. ITU. Makan malam sudah siap. Sayap. Aku akan ambil makanannya. Nona Yi. Kalian berdua sudah hidup, seperti pasangan suami istri. Apa aku diajak makan malam? Pikiranmu cuma makan. Bagaimana dengan penyelidikan? Ke rumah sakit jiwa itu? Dokter Zane yang menyakiti Ethan itu? Semua kredensialnya palsu. Dia sama sekali bukan dokter sungguhan. Seperti yang Nona perintahkan, kami sudah menempatkan orang untuk mengawasinya. Kami tidak akan membuatnya curiga. Awasi ketat Liu Shen. Dia pasti akan menghubungi dokter Zane itu lagi. Sedangkan untuk keluarga Shen, pastikan bukti-buktinya kita simpan. Aku akan mengantarkan hadiah spesial untuk keluarga mereka. Demon Gertie. Siapa yang izinkan kamu menghubungiku? Aku tidak punya pilihan. Ethan Shen melaporkannya ke polisi. Sekarang mereka sedang menyelidiki. Kalau sampai terlacak ke aku, kita berdua tamat. Bukannya kamu yang suruh aku. Hati-hati bicaramu. Liu Shen. Masih berguna bicara begitu sekarang? Kita sama-sama terlibat. Camula Yang merakuni Ethan Shen. Kamu yang membuatnya gila. Dan kamu yang menyuruhku berpura-pura jadi dokter di rumah sakit jiwa itu. Mengurungnya, menyiksanya, terapi kejut listrik, semua itu kulakukan. Aku punya bukti kau yang suruh aku lakukan semua ini, dan semuanya ada di sini. Kalo ko tidak bayar, dan biarkan aku pergi dari sini dengan selama. Kita berdua mati. Bangsa. Jangan kau desak aku. Aku tidak akan ragu untuk menjerumuskanmu bersamaku. Aku akan berikan uangnya. Tapi, kau harus lakukan satu hal lagi untukku. Aku tak pernah menyangka suatu hari. Aku akan membangun keluarga dengan orang asing, dan hidup bersama. Dan, aku tidak keberatan. Kemari. Kemari. Penulis Baja Dingin. Tinggal di villa ini. Katanya, Dia juga sakit jiwa. dan kehidupan pribadinya benar-benar berantakan. Baja Dingin itu orang gila. Orang gila, keluar. Keluar. Ethan, jangan khawatir. Aku akan selidiki sampai tuntas. Hello? Nona Yi. Ada yang mengunggah video Bapak Shen di internet dari fasilitas kesehatan mental itu. Itu membuktikan dia sakit jiwa. Ada juga klaim dia terlibat dengan wanita yang sudah menikah. Semua orang membicarakan kehidupan pribadinya yang memalukan. Seluruh internet sedang mengutuk Bapak Shen saat ini. Karyanya, Cahaya Pagi, juga terkena imbasnya. Harus diturunkan. Ethan,
Kenapa kamu tidak istirahat di kamarmu? Aku yang urus ini. Waktu kamu difitnah dulu, itu sangat menguras tenagamu. Jangan khawatir. Kalau urusan menangani hal seperti ini, aku sangat ahli. Percayalah padaku. Sekarang, turunkan semua topik trending dan laporan berita. Segera. Keluar, dasar gila. Keluar, baja dingin. Tunjukkan dirimu. Sekarang. Kamu siapa bagi baja dingin? Aku dengar, dia sedang merayu wanita yang sudah menikah. Itu benar-benar tidak bermoral. Kamu tahu itu? Aku adalah tunangan penulis Baja Dingin. Aku percaya pada calon suamiku. Tanggal 27 adalah konferensi tender grup Y. Dan aku akan hadir di sana. Dan mengungkap seluruh kebenaran. Kepada semua orang. Konferensi tender grup Y itu acara bisnis. Kita tidak bisa hadir. Mereka cek rekening bankmu. Konferensi tender grup Y kali ini akan terbuka untuk umum. Dia benar-benar bisa berkuasa. Di konferensi tender grup Y, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Ayo kita lihat sendiri tanggal 27. Jadi apa kebenaran yang sebenarnya? Aku tidak melakukannya. Ethan, kamu harus percaya bahwa yang benar-benar mengerti. Tidak perlu kau jelaskan apapun. Leo mainnya curang sekali. Itu satu-satunya cara dia menyakitimu. Aku tak pernah peduli dengan taktik Leo. Yang selalu kupedulikan adalah reaksi orang tuaku. Aku anak kandung mereka. Mereka malah berpihak pada orang luar? Itu yang bikin aku sakit hati. Semua yang menyakiti kita akan membayar satu persatu. Kita harus selesaikan masalah. Jangan cuma meratapi diri di sini. Oke, ada kabar baik. Hasil tes DNA sudah keluar. Ayahmu dan Leo memang ayah dan anak. Dia Buchan, anak dermawan. Sudah kuduga. Pantasan ayah selalu memihak Leo. Ternyata Leo cuma anak haram. Bapakwe. Tender grup Y ini sangat krusial bagi perusahaan kita. Menurutmu kita bisa menang? Stella sudah pasti bisa menanganinya. Lihat siapa yang kubawa. Name aku Quinn. Aku sepupu dari Avi, Presiden Grup Y. Dan juga keponakan Nyonya Y. Senang bertemu. Hahaha. Sepupuku sangat memanjakanku. Apapun yang kuminta, dia pasti akan mewujudkannya. Leo, kau benar-benar telah membantu keluarga Wei dengan besar kali ini. Ayo kita bersulang untuk itu, untuk Bapak Quinn. Habis. Bersulang untuk kerjasama yang sukses. Ibu, ayah. Leo kita ini sungguh tampan dan gagah. Hahaha. Santai saja, Stella. Aku sudah bicara dengan Quinn dan menyelesaikannya. Lagipula, dia adalah sepupu kandung Presiden Grup Y. Bagus. Hei, Ava, aku punya teman dari Grup Wei. Ya, dia juga ikut hari ini. Bisa tidak kamu membuat pengecualian dan menyerahkan proyek ini kepadanya? Tidak. Hei, Ava. Kuma. Wah, Ava. Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa semua kucing dan anjing liar? Bisa senaknya masuk ke sini? Apa? Kamu pikir cuma karena pakai gaun mewah, lalu kamu lebih baik dari yang lain? Beberapa orang bersembunyi di balik wajah manusia, dan mengira itu membuat mereka manusia. Jaga mulutmu. Ethan, kamu makan dengan baik? Tidurmu nyenyak? Lihat apa yang telah kau lakukan? Kau memanjakannya sampai rusak. Mulai sekarang, anggap saja dia sudah mati. Kita fokus saja pada Leo. Bukankah konferensi tender memerlukan bukti dana? Bagaimana kamu bisa masuk? Bapakwe. Semua berkat Anda dan Bapak Leo Shen. Kemarin, Grup Y mengumumkan bahwa tempat acara terbuka untuk semua orang, termasuk pers. Jadi, sekarang semua pengemis di kota datang ke sini.
Itu pasti perbuatan Quinn. Pasti berhasil. Quinn, lagi pula, dia adalah Sepipedari, CEO grup Y. Ethan, aku tahu kamu kesini untukku. Kalau begitu, di depan para wartawan, kenapa kamu tidak minta maaf dulu pada Leo? Ethan, tapi jangan salah paham. Stella mau kamu minta maaf, hanya untuk memaafkan kelakuanmu yang kasar. Itu bukan berarti dia mau menikahimu. Jangan berhayal. Kurasa kamu yang sedang berhayal. Ethan Shen. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Haruskah kamu menggunakan cara ini untuk menarik perhatianku? Ethan, kamu tidak bisa dipercaya. Kamu biarkan Bapak Quinn membuka pintu, dan lihat saja apa yang terjadi sekarang. Orang-orang rendahan ini, sampah murahan ini semua masuk. Lihat gadis dari desa Batu Karang ini, memakai gaun malam, dan benar-benar mengira dia adalah wanita kelas atas. Oh, Béthul Sekali, Sucurla Léo, Mambatalkan Pertunangan Yanglin. Kalau tidak, jika dia menikahi orang kampung dari desa Batu Karang ini, hidupnya akan menyedihkan. Tepat sekali. Semuanya, masih ada waktu sebelum konferensi tender. Aku, Leo Shen, berniat melamar calon istriku. Stella, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Bapak Wei, kamu pasti sangat senang. Cincin itu pasti sangat berharga. Dan mereknya, Mellembanken Kuniken. Oh, iya. Bukankah kalian berdua seharusnya mengumumkan pertandingan kalian hari ini juga? Kenapa kamu tidak siap? Bukan urusanmu. Si udik kayak kamu, di tempat kayak gini. Dilamar sama orang gila? Lucu banget. Dengan semua wartawan yang nonton. Cincin apa yang bisa dibeli orang gila? Mungkin terbuat dari pil, ya? Hahaha. Halo semuanya. Hari ini, saya ingin mengumumkan pada semua. Saya akan menikahi Ethan Shen. Jadi ternyata, aku ternyata bisa jatuh cinta, Sel and Stella, pada seorang gadis. Untuk sisa hidup kita. Dalam suka dan duka, kita akan bahagia bersama. Ethan, aku tunggu kehidupan kita bersama. Ini mas kawinku. Bukannya itu karya desainer terkenal dunia, yang cuma ada satu di dunia? Situs resminya bilang, jimat giok ini dibeli oleh Presiden Grup Y. Gadis desa pakai barang palsu buat mas kawin? Nggak riset dulu? Ethan, kamu cari malu aja. Emang kamu mau berurusan sama Presiden Grup Y? Ethan, gadis dari desa Batu Karang ini, mungkin aja nggak tahu apa itu meret. Kamu memalukan. Pergi sekarang. Ethan, tidak apa-apa kalau miskin. Tapi jangan pakai barang palsu. Dan lagi, ini tiruan dari yang dipakai CEO Grup Y. Tiruan langsung dari yang asli. Hari ini ada konferensi tender Grup Y. Bagaimana kalau kamu malah menyinggung orang? Ethan Shen, apa kamu harus mengalahkan saudara laki-lakimu sendiri? Hanya untuk menyelamatkan muka? Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Para wartawan semuanya ada di sini. Bersikaplah wajar dan pulanglah. Setelah kita kembali, aku akan bicara dengan Bapak dan Ibu Shen untuk mengembalikanmu ke keluarga Shen. Oak. Ini sangat memalukan. Pemahamanku tentang mas kawin adalah komitmen seumur hidup untuk pernikahanmu, bukan harga yang bisa dibanding-bandingkan. Sudah, cukup. Ini pelanggaran. Apa kamu mengerti itu? Selain itu, ini yang asli, dibeli oleh CEO Grup Y. Kamu berani menyinggung CEO Grup Y? Satpam. Di mana Satpam? Keluarkan mereka sekarang. Kalau CEO Grup Y tahu, ini akan menghancurkan kita. Benar, ya. Siapa yang mencoba mengusir putriku? Maaf, Nyonya YE, kami hanya memberi pelajaran pada dua pekandang miskin ini. Karena kami takut mereka akan merusak konferensi tender. Gadis ini hanya anak nakal dari desa Batu Karang. Benar-benar bukan siapa-siapa. Tidak tahu apa itu kemewahan sejati, dan dia bahkan punya jimat giok palsu.
persis seperti milik Nona Ye. Mengakuinya sebagai mas kawinnya. Kami hanya khawatir dia akan merusak acara keluarga Ye. Jadi kami pikir kami akan menempatkannya pada posisinya. Kalau saya ingat dengan benar. Dia adalah putra kandungmu, bukan? Tidak. Dia dan keluarga Shen sudah memutuskan hubungan. Dia tidak berarti apa-apa bagi kami. Katakan sesuatu. Benar. Leo adalah satu-satunya putra kami. Segala yang dilakukan Ethan Shen sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Ya, betul. Ethan Shen ini, dia tidak pantas menyebut diri sebagai penulis. Dan kehidupan pribadinya? Kaku total. Mereka bahkan menarik bukunya dari rak. Naomi lihat tentang apa yang terjadi di forum penulis. Itu semua salah paham. Sudah lama saya ingin menjelaskannya padamu. Adik saya di sini selalu iri pada saya sejak kecil. Stella tidak menyukainya, tapi dia tak berhenti menempel padanya. Dia bahkan mencoba balas dendam pada saya. Tepat. Lihat, hari ini seharusnya tentang Leo melamar Stella. Dan mereka malah datang dan mulai bersaing. Putri saya, perlu bersaing dengan siapa? Lucu sekali. Ngomong-ngomong, saya bila memperkenalkan diri dengan benar kepada semua orang. Nama saya S.A.Y. Dan saya adalah CEO Grup Y. Dia itu AVE. Kamu Ava ya? Ethan, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Sebenarnya aku sudah lama ingin menjelaskannya padamu. Tidak mungkin. Kamu kan cuma dari desa Batu Karang. Anak nakal dari daerah terpencil yang miskin itu. Mana mungkin kamu menjadi CEO Grup Y? Saya memang dari desa Batu Karang, dari tempat miskin itu. Bagaimana mungkin mantan tunangan saya ternyata adalah CEO Grup Y? Yang awalnya bertunangan dengan keluarga kami adalah Bapak Leo Shen. Tapi dia meremehkan orang miskin dan mengejar yang kaya. Jadi dia memutuskan pertunangan untuk orang lain. Ibu Shen, ini semua salah paham besar. Ya, dialah yang melakukannya. Dia yang memaksaku untuk menukar pertunangan ini. Ibu, ayah, katakan sesuatu tolong. Dia itu pemimpin Grup Y. Ethan Shen, kamu harus mengembalikan pertunangan saudara laki-lakimu padanya. Sekarang juga, ini adalah sesuatu yang sudah disepakati keluarga kita sejak lama. Benar, Ethan. Aku tahu kau punya perasaan pada Stella. Kau datang ke sini hari ini untuk dia. Biarkan saja saudara laki-lakimu mendapatkan pertunangan ini. Oke? Hah? Ethan Denga, bukankah kau punya perasaan pada Stella? Aku akan memberikannya Stella padamu. Kembalikan saja pertunangan itu padaku. Setuju? Leo Shen. Eleanor. Leo Shen, dulu saat kau ingin menikahi Stella kami, kau tidak bicara seperti ini. Itu semua rencana Stella. Dia tahu Ethan sakit jiwa. Jadi dia sengaja menikahiku diam-diam. Kalian semua punya agenda masing-masing. Avi, Afa, dengarkan aku. Akulah tunanganmu yang sebenarnya. Kalian semua mengira dia miskin. Jadi kalian menukar pertunangannya. Sekarang setelah tahu dia pemimpin Grup Y, kalian ingin menukarnya kembali. Bukan begitu? Lihat itu, Stella. Ini pria yang kamu pilih. Begitu ada pilihan yang lebih baik, kamu bisa dibuang begitu saja. Simada itu. Menurut kalian, keluarga saya ini apa? Kami gak bisa berbuat apa-apa, nak. Putra kami sudah bertunangan, sudah jadi keputusan. Kakak. Hari ini, saya bukan cuma mau umumkan. Casey Mua orang. Pertunangan saya dengan Ethan Shen. TAPI saya juga akan memberikan ayah dan ibu mertua saya nanti hadiah yang besar. Bawa dia masuk. Ini orang yang bilang baja dingin. Punya kehidupan pribadi yang gak benar? Jadi dia? Mau saya buat bicara enggak? Dia bayar Zakubua pura-pura jadi. Dokter dari rumah sakit jiwa. Dia bahkan nyari tempat buat pura-pura jadi rumah sakit jiwa. Semuanya bu à Mangurin Ethan Shen. Mengurungnya, menyiksanya. Teru. Dia suruh aku posting di internet. Bu à Fitna Bajadinjan. Dia dapat obat dari aku. Bu à Racunin Ethan Shen. Buat bikin dia gila, jadi kasar. Apa yang barusan kamu bilang? Kamu dokter palsu itu? Ibu, itu tidak benar. Dia
Dia menjebak aku. Aku bersumpah, aku tidak melakukannya. Ethan, kau sudah merebut tunangan saudara laki-lakimu. Sekarang kau mencoba mengusirnya sepenuhnya, bagaimana bisa kau? Bagaimana bisa kau begitu kejam? Kau bahkan tidak memeriksa latar belakang rumah sakit jiwa itu, dan kau mengirimkan anakmu sendiri ke sana? Ibu Shen, kuharap kau tetap seperti ini selamanya. Mendukungnya, dan tak pernah menyesalinya. Bagaimana jika mereka menyalahkanku? Kita berdua tamat. Diam saja. Liu Shan, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kita dalam hal ini bersama. Dari awal, kaulah yang memberi obat Ethan Shen, dan membuatnya gila. Komenuruku berpura-pura ses baguettes. Psikiater dari rumah sakit jiwa itu. Mengurungnya, menyiksanya, memberinya terapi elektro, aku melakukan semuanya. Ini adalah kebenaran yang kau inginkan. Jadi Liu Shen adalah dalang di balik semua ini. Ya ampun, dia yang sebenarnya menghancurkan penulis baja dingin, dan dia menyewa seseorang untuk berpura-pura sebagai psikiater, itu benar-benar mengerikan. Ya ampun, orang normal. Dikurung selama setahun penuh, keputusasaannya pasti tak tertahankan. Tepat sekali. Ethan, kaulah yang berusaha menyakitiku. Ethan, aku tidak tahu. Kau sudah menderita begitu lama selama ini. Tapi dia kan saudara laki-lakimu. Tolong, lupakan saja. Setelah semua ini, kau masih membelanya? Jangan buru-buru, Ibu Shen. Aku punya satu hadiah lagi untukmu. Ini adalah tes paternitas antara suamimu dan Leo. Itu tidak mungkin. Jadi maksudmu? Mereka ayah dan anak kandung? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ibu Shen, sampai kapan kau akan terus naif seperti ini? Ibu Leo bukanlah istri seorang donatur, seperti yang dikatakan suamimu. Dia adalah sayang kecilnya. Sayangku kecil itu sudah mati dan pergi. Dia cuma membuat-buat alasan untuk membawa pulang anaknya. Tapi akhirnya kau malah memperlakukannya dengan lebih sayang daripada anak kandungmu sendiri. Victor. Bagaimanapun juga, dia adalah anak kandung kita. Cukup, bukankah kau yang bilang? Leo lebih pintar dari saudaranya, bahwa kau lebih menyayanginya daripada anak kandungmu sendiri? Keluarga Shen ini cuma sekumpulan orang munafik. Benar sekali, mereka terus bilang ingin memperlakukan anak angkat dengan baik, tapi dia sendiri adalah anak haram. Dan Bajita Kicem, sungguh menakutkan. Kalian semua setuju, kan? Sangat jahat. Ethan, ibu salah. Bisakah kau memaafkan ibu? Kalian semua, yang menciptakan semua ini, kalianlah yang menjadikanku seperti sekarang ini. Aku sangat berterima kasih pada Ava. Setelah aku bertemu Ava, dia bagaikan sinar matahari dalam hidupku. Dia mengusir semua kegelapan. Ethan, aku tidak tahu. Dia adalah dokter palsu itu. Ya, semuanya adalah perbuatan Liu Shen. Aku melakukannya hanya karena mendengarkannya. Ethan, tolong beri aku kesempatan lagi. Satu kesempatan lagi saja. Kita semua sudah dewasa di sini. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Hyarga ya, tidak akan lagi memiliki bisnis apapun dengan keluarga Wei. Sekarang keluar. Ethan, kamu masih mencintaiku, kan? Beri aku satu kesempatan lagi. Untuk memperbaiki segalanya, aku mohon padamu, Ethan. 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 Kellier. Ibu, akulah yang seharusnya menjadi menantumu. Akulah yang bernenggan dengan putrimu. Jangan biarkan mereka membodohimu. Liu Shen, kalau bukan karena kamu menyelamatkan putri kami, Ava, saat kalian masih kecil, kamu pasti sudah duduk di balik jeruji besi sekarang. Aku yang menyelamatkan Ava.
Ya, aku yang menyelamatkannya saat kami kecil. Ibu, ku mohon, demi Ava, bisakah ibu memaafkanku sekali ini saja? Tolong. Kamu sudah kehabisan kesempatan dariku. Sudah habis semuanya. Leo Shen, Anda telah melanggar hukum. Anda harus ikut dengan kami. Ibu Shen, aku mohon. Mengingat, aku sudah menyelamatkan nyawa Ava. Tolong maafkan aku kali ini saja. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku mohon, Ibu Shen. Ava, keputusan ada di tanganmu. Ava. Apa dia benar-benar akan membiarkan Leo pergi, hanya karena dia menyelamatkannya? Menyelamatkan nyawaku. Bukan alasan untuk apa yang kau lakukan. Ethan, kau menyuruh orang menjebakku. Tapi aku tidak akan menyerah. Ayo pergi. Leo, ayah akan carikan pengacara untukmu. Anak baik. Kau pria yang baik. Kau sudah melalui banyak hal. Mulai sekarang, tidak akan ada yang bisa mengganggumu lagi. Maaf, Ibu ya. Tapi tentang pernikahan ini, aku butuh waktu untuk memikirkannya. Lajapila, kita hampir tidak saling mengenal. Ethan, aku minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud membohongimu. Hari itu aku cuma, maksud aku. Tapi kita sudah sepakat untuk menikah. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Ava, aku tidak akan meninggalkanmu. Yang ingin kukatakan adalah, masalahnya, kita belum terlalu saling mengenal. Bagaimana kalau kita mulai dengan pacaran, saling mengenal lebih dalam? Oak. Ethan Shen. Kalau begitu, mari kita mulai dari awal. Namaku Ava ya. Maukah kamu menjadi pacarku? Tidak. Biar aku yang melakukannya. Hello, Ava ya. Namaku Ethan Shen. Maukah kamu menjadi pacarku? Ya. Aku sangat senang. Lihatlah kedua anak ini. Terima kasih. Untuk APA, kamulah yang memilih, aku tanpa banyak tanya. Jalan pegunungan berkelok di desa Batu Karang, dan resornya, segera akan dibuka. Aku mungkin harus kembali ke desa Batu Karang. Maukah kamu ikut denganku? Eden Shen, kau mau apa? Aku sudah menjual rumah ini ke orang lain. Aku hanya perlu mengambil barang-barang pribadiku. Eden Shen, ini kan rumah leluhur keluarga Shen. Ini adalah harta pribadi kakekku, diwariskan padaku. Apa yang kulakukan dengannya adalah urusanku sendiri. Katakan saja apa maumu. Katakan, apa yang kau inginkan untuk melepaskan saudara lakimu itu? Aku sudah memberimu surat pemutusan hubungan keluarga. Aku tidak punya ayah. Dan aku tidak punya saudara laki-laki. Eden, ibumu sedang sakit. Kau bahkan belum menengoknya. Bagaimana bisa kau begitu teganya? Ketika aku berada di rumah sakit jiwa itu, di ambang kematian, ada satupun dari kalian yang peduli? Ketika aku merenjak dan menanjis memohon, jangan masukkan aku ke sana. Ada satupun dari kalian yang menunjukkan belas kasihan? Kalian harus bersyukur bahwa kejahatan Leo tidak dihukum mati. Kalau tidak, aku akan menuntutnya sampai hari kematiannya. Bagaimanapun juga, dia tetap saudara lakimu. Melihat anak-anakku sendiri saling membunuh seperti ini, tidakkah kau takut karma? Eden Shen, jangan bersenang-senang dulu. Aku akan menyewa pengacara terbaik. Anakku akan keluar dari sana, paling lama setahun lagi. Dan jangan lupa, dia adalah penyelamat Ava Ye. Keluarga Ye tidak akan tinggal diam. Ku yakin, hidup di penjara jauh lebih baik daripada hidup di rumah sakit jiwa palsu. Kuharap dia bisa menghabiskan waktunya di penjara dengan bersenang-senang. Eden Shen. Kamu lagi ngapain? Dulu, Tuan Besar Shen meninggalkan semua hartanya untuk ikan. Kamu yang bikin aku jadi emosi. Bilang dia pilih kasih. Dan gak tinggalin apa-apa buat Leo.
Makanya aku berusaha mati-matian buat ngegantiin dia. Terus hasilnya gimana? Ternyata kamu yang nyetir aku. Sekarang kamu berani banget. Lempar semua kesalahan ke aku. Gitu. Jangan lupa, kamu juga pilih kasih ke Leo, dan kamu juga ikut andil. Harta yang ditinggalin Tuan Besar Shen. Semua milik anakku. Rumah ini adalah hartaku sebelum nikah. Dan nanti, semuanya akan jadi milik anakku. Baju-bajumu sudah aku buang semua. Aku mau cerai dari kamu. Sekarang juga. Kamu mau cerai dari aku? Keluarin dia. Tuan, sepertinya Tuan lupa. Selama ini, Tuan bisa sampai di posisi sekarang berkat Nyonya. Tapi Tuan hianati kepercayaannya. Tuan bawa anak selingkuhan Tuan ke rumah ini dan tipu Nyonya. Dia sendiri yang nyari masalah. Salahku? Kamu bilang ini salahku. Dulu, anakmu lah yang racuni anakku. Karena dia, anakku, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Menderita semua siksaan itu. Victor Shen. Jangan khawatir. Aku akan pastikan. Di penjara, anakmu dapat perlakuan khusus. Keluar. Ular berbisa. Kamu ular berbisa yang kejam. Jangan dorong-dorong aku. Aku gak akan biarin kamu lolos. Telepon Ethan. Bilang ke dia. Untuk pulang. Tapi Nyonya, Tuan muda masih belum angkat teleponnya. Terus telepon. Jangan berhenti sampai dia pulang. Ethan. Ibu salah banget. Ibu minta maaf. Mundur, kalian semua, jangan mendekat. Ada yang bayar aku buat ngancamin kamu di sini. Kasih dia pelajaran. Ethan Shen, kamu tunggu saja. Aku sudah merebut Stella darimu. Dan Ava juga akan kuambil. Ethan, selamat ya. Bukumu yang baru, Kehampaan, menang penghargaan lagi. Ethan Shen. Jangan hentikan dia. Ethan Shen. Kamu jual semua aset. Si tua bangka itu. Ibumu bahkan cerai dari ayahku. Sejak aku keluar, aku cuma ketemu jalan buntu. Aku bangkrut. Kamu senang sekarang? Bukankah semua ini kekacauan yang kamu buat sendiri? Yang berdengin dengan Ava. Seharusnya aku. Aku bahkan yang menyelamatkan nyawanya. Apa yang kamu banggakan, Ethan? Aku sudah merebut Stella darimu. Dan Ava juga akan kuambil. APA, kamu pikir kamu mau bawa siapa? Ava. Seharusnya aku tunanganmu. Dia yang melakukannya. Dia yang menjebakku. Dia bahkan menyuruh orang menyiksaku di penjara. Ava, kamu tidak ingat? Aku menyelamatkanmu waktu kita kecil. Apa yang membuatmu berpikir? Semua orang sama bodohnya dengan Stella Wei? Nggak bisa bedain? Mutiara sama kerikil? Tapi aku memang menyelamatkanmu. Ibumu sendiri yang bilang. Ava, hari ini, kau akan membalas jasaku karena sudah menyelamatkan nyawamu. Bagaimana caranya aku harus membalasmu? Menikahlah denganku. Kalian berdua bahkan belum menikah. Pergi beritahu para wartawan. Aku adalah tunanganmu. Apa yang membuatmu berpikir? Hutang yang aku berutang padamu lebih penting daripada pria yang kucintai? Dia benar. Kalau itu Stella,
Dia pasti sudah bilang iya sekarang. Jangan berani-beraninya kau membandingkanku dengan si bodoh Stella itu. Mencampur adukan keluarga, teman, dan cinta. Mengacaukannya jadi satu. Kalau itu bukan gila, apalagi? Ava, aku mencintaimu. Selanjutnya, aku akan memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Kebenaran? Kebenaran apa? Kau mau apa? Wonder. Tolong, aku nggak bisa berenang. Tolong, aku nggak bisa berenang. Kau nggak bisa berenang? Terus bagaimana kau menyelamatkan Ava waktu itu? Itu karena kamu nggak bisa berenang. Dari kecil, kamu selalu mencuri jasaku. Akhirnya, kamu malah makin berani. Kamu bilang, kamu yang menyelamatkanku dulu. Jadi selama ini kamu tahu. Setahun yang lalu, di konferensi tender, dia mengaku, dialah yang menyelamatkanmu. Saat itu juga aku tahu dia bohong. Karena dia aja nggak bisa berenang. Terus kenapa nggak? Kamu kasih tahu aku dari dulu? Karena aku takut kamu jadi seperti ibuku, Jan Stellaway. Nggak bisa bedain perasaan asli sama kewajiban. Teras tertipu. Sekarang? Nona ya. Selamat. Kamu lulus tesku. Kalau gitu, Bapak Ethan Shen. Artinya kita bisa nikah? Aku sudah menunggu momen ini. Lama sekali. Kenapa kamu? Ethan Shen. Kenapa selalu kamu? Dari kecil, kamu selalu dapat keberuntungan. Stellaway suka sama kamu. Bahkan Ava ya suka sama kamu. Kakek selalu tahu soal Ava yang sebenarnya. Ini gara-gara ulahmu sendiri. Kamu yang menyebabkan semua ini. Maaf, Anda tidak boleh masuk. Saya ayah kandung dari mempelai pria. Kenapa saya tidak boleh masuk? Berani sekali kau muncul di sini? Bapak Shen sudah bilang jelas. Keluarga satu-satunya dia hanya kakeknya, tidak ada yang lain. Dan sekarang dia sudah tiada. Jadi, Anda harus pergi. Aku tahu. Dulu, aku sudah bersalah pada keluarga kita. Ethan. Semua yang kumiliki ada di sini. Tolong berikan ini padanya untukku. Mulai sekarang, aku tidak akan merepotkannya lagi. Ibu Shen. Kalau tahu akan berakhir seperti ini, kenapa dari awal melakukannya? Simpan saja kartunya untukmu sendiri. Keluarga Ye tidak butuh uangmu. Dan Bapak Shen itu orang hebat, dia juga tidak membutuhkannya. Kamu simpan saja. Oh, benarkah? Sudah kuduga kau masih menyembunyikan sesuatu dariku. Dulu, saat kau menceraikanku, kau membuatku pergi tanpa membawa apa-apa. Aku menderita sekali. Uang tunai ini pasti berasal dari masa pernikahan kita, harta bersama. Uang ini adalah hasil penjualan properti dan perhiasanku. Sebelum menikah, tidak ada hubungannya denganmu. Kau pergilah dengan anak kesayanganmu, dan jalani hidup bahagiamu yang kecil itu. Ibu paling menyayangiku. Ibu tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Ibu. Kalianlah yang membuat Ethanku menderita begitu berat. Aku ingin merobek-robek kalian dengan tanganku sendiri. Kalian semua harus pergi sekarang. Ibu Shen, Anda juga sebaiknya pergi. Mau mendekat? Tidak ada gunanya. Ethan. 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 Sudah setahun aku mencarimu. Dan selama ini kau menghindariku. Ethan. Apa kau benar-benar tidak mencintai lagi? Nona Wei. Tolong, jaga harga dirimu.
Aku kesini bukan untuk merusak pernikahanmu. Ethan. Aku ingin bilang, aku minta maaf. Aku minta maaf. Maafkan aku karena tidak menghargaimu saat kau mencintaiku. Ethan. Nona Vai, Anda harus pergi. Baja dingin, aku penggemar berat buku-bukumu. Ku dengar banyak cerita di bukumu, berdasarkan pengalamanmu sendiri. Aku sendiri pernah disakiti wanita yang toksik. Boleh kutanya, setelah kejadian seperti itu, bagaimana cara melupakannya? Lihat ke depan, Oak. Bahkan saat bintang jatuh, fajar tetap menyingsing. Selalu akan ada orang yang lebih baik. Menentimu.